Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Akademi Jiuxiao, di dalam Menara Putih tim Liu Yun, memenangkan kejuaraan dan secara resmi dimulai. Seluruh Menara Putih dihiasi dengan lentera, dan semua orang berkumpul bersama dengan sukacita dan tawa, tertawa dan bermain. Pemenang daftar tanah tidak hanya memiliki hadiah kejuaraan Nine Soul Pills, tetapi juga memiliki hadiah berbeda untuk setiap individu tim. Belum lagi, sejauh bonus yang diperhatikan, juara daftar memiliki 1 miliar batu roh, seorang runner-up 500 juta batu roh, dan runner-up ketiga 100 juta batu roh. 1 miliar batu roh. Sui Liuxiang mengeluarkan 100 juta dari mereka untuk memberikan bonus, dan 900 juta sisanya disimpan, dan dana tim tempur digunakan untuk penggunaan sehari-hari. Chu Xingyun tidak menyetujui distribusi Sui Liuxiang, tapi dia tidak akan keberatan. Lagi pula, rasio ini diterapkan oleh semua tim, dan jika semuanya dibayar, berapa gaji pemain itu? Untungnya, tim Liu Yun mengatakan bahwa hanya ada 9 orang, dan tim-tim besar itu dapat memiliki ratusan orang. Rasio ini tidak dapat diubah tanpa pandang bulu. Dan bagaimanapun juga, karena tim telah diberikan kepada Sui Liuxiang, maka itu terserah dia. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, Chu Xingyun tidak akan ikut campur. Bahkan jika hanya 10% dari uang hadiah diberikan, semua orang di tim diberikan 10 juta batu roh, jadi semua orang sangat senang. Di seluruh tim, jika itu tidak bahagia, hanya Gumen satu-satunya. Duduk di sana sepi, ekspresi wajah Gumen sangat kusut. Guman tidak menghargai keuntungan, baginya uang cukup selama dia bisa mempertahankan hidupnya. Gumen tidak baik, tetapi sangat menang dan menolak untuk menerima kegagalan. Namun, di negara bagian Liu Yun Tianbu, hampir tidak mungkin untuk memenangkan kejuaraan. Memegang gelas anggur, Chu Xingyun berjalan ke Gumen dan duduk. Tim menginginkan kohesi dan persatuan, komunikasi sangat penting, bahkan yang paling penting. Sebagai seorang senior, Anda harus selalu tahu dinamika psikologis setiap orang, memahami preferensi dan keinginan mereka, dan mengeksplorasi pendapat dan saran mereka, jika tidak itu akan cepat atau lambat akan berantakan. Setelah melihat ke atas dan minum, Chu Xingyun menoleh dan berkata kepada Guman, "Mengapa kamu tidak bahagia di sini karena final yang akan datang?" Sambil mendesah, Guku dengan pahit berkata, "Ya, meskipun aku tahu aku tidak bisa menang, aku hanya kalah, tapi aku benar-benar tidak berdamai." Duduk tegak, Guman menatap atap pagoda putih dan berkata dengan kosong, "Pada saat ini tahun ini, aku akan bertarung melawan tim Changtian dan kalah dari mereka setiap saat." Selain itu, Sui Liuxiang berjalan dengan piala. Jelas dia mendengar apa yang dikatakan Gumen sekarang, dan berkata sambil tersenyum, "Biarkan mereka bangga untuk 1 tahun lagi. Anda menyalahgunakan mereka bersama." Menghadapi Gumen dan Sui Liuxiang, Chu Xingyun mengerutkan kening, jadi terus tidak mungkin. Banyak kata yang harus dibicarakan dengan mereka. Apakah itu Guman, atau Sui Liuxiang, mereka terlalu malu-malu. Bagaimana mungkin seorang master yang benar-benar tiada taraf seperti ini? Guman menyimpan tubuh emas yang tak terkalahkan, dan Sui Liuxiang tidak melakukan apapun tanpa kepastian. Bagaimana urusan dunia bisa memuaskan? Jika semuanya dibiarkan, jika semuanya harus dilakukan dengan pasti, lalu mengapa itu harus menjadi master sejati? Apa itu master sejati? Master sejati, tanda paling dasar adalah mengubah mustahil menjadi mungkin. Siapa yang tidak bisa menciptakan keajaiban? Adapun fakta bahwa jika terjadi kegagalan, catatan kemenangan Sui Liuxiang akan rusak, yang tidak menjadi masalah sama sekali. Jika setiap game dianggap sebagai game terakhir kehidupan yang mati-matian, di mana bisa begitu mudah untuk kalah. Tapi hari ini adalah perayaan, jangan katakan apa-apa, itu terlalu tidak pantas untuk menyapu minat semua orang. Di akhir karnaval, Chu Xingyun tidak kembali ke Lingfengtang, tetapi tetap tinggal di Bailu. Mulai sekarang, Chu Xingyun masih menjadi anggota tim Liu Yun. Meskipun dia tidak memiliki posisi apapun dan tidak bisa bermain, tetapi dalam pikiran semua orang, Chu Xingyun masih yang paling penting dalam tim. Bahkan Sui Liuxiang berpikir begitu. Saat fajar, sinar matahari merah menerobos awan berdarah, udara ungu, dan datang seperti gelombang. Di bawah kubah di bagian atas Menara Putih, Chu Xingyun duduk berlutut, menghadap ke timur, bernapas terus-menerus. Mulai sekarang, cedera jiwa Chu Xingyun telah sepenuhnya disembuhkan dengan bantuan Nine Soul Pills. Tidak hanya kerusakan diperbaiki, tetapi seluruh jiwa Chu Xingyun memiliki terobosan kualitatif. Chu Xingyun awalnya adalah ranah 6 surga Yin dan Yang. Selama pertempuran dengan Ye Xuesang, untuk menghancurkan Ye Xuesang, Chu Xingyun mencabut jiwanya, mengakibatkan kerusakan pada jiwa dan penurunan besar dalam keadaan. Lebih dari 3 tahun telah berlalu sejak pertempuran puncak. Mulai sekarang, cedera jiwa Chu Xingyun akhirnya telah sepenuhnya diperbaiki, dan itu juga telah sangat diperkuat.
Ranah jatuh tajam, karena arwah runtuh karena arwah rusak, alam akan pulih secara alami setelah arwah dikembalikan. Namun, setelah semua itu membutuhkan waktu. Dinilai oleh pengalaman Chu Xingyun, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk memulihkan keadaan puncak sebelumnya, yaitu, untuk kembali ke 6 hari yang berat yin dan yang. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah jiwa dipulihkan, hanya 1 hari berlalu, pada waktu fajar pada hari berikutnya. Ketika matahari terbit, membawa sejumlah besar gas ungu, datang dari timur, hal misterius dan tak terkatakan terjadi. Chu Xingyun menanggung darah dan keberuntungan dunia, dapat dikatakan bahwa Hong Fu Kitian. Jika itu bukan serangkaian kebetulan, bagaimana mungkin Chu Xingyun mencapai dunia Qiankun? Bahkan jika Kaisar Zun memasuki jalan kuno langit berbintang, kebanyakan dari mereka harus bolak-balik, tapi Chu Xingyun sebenarnya mengendalikan ular piton roh yang terlalu kosong, terbang di dalamnya selama lebih dari 2 tahun, tetapi tidak ada yang terjadi. Tidak hanya tidak terjadi apa-apa, tubuh itu juga diserang oleh energi ruang angkasa dan disempurnakan menjadi tubuh kosong. Bagaimana mungkin ada begitu banyak hal baik? Di bawah dunia Hong Fu, Chu Xingyun menyusul Ki Ungu Langka yang datang selama 100 tahun. Ziki datang ke timur dan merupakan tontonan penciptaan yang muncul dari waktu ke waktu. Namun, Chu Xingyun akhirnya memiliki kesempatan untuk berlatih di udara terbuka, tetapi ia hanya mengejar Ki Ungu Langka yang datang dalam seabad. Sebuah gas ungu besar berguling, dan ketika mencapai Chu Xingyun, itu seperti air terjun, menggantung, mengalir ke gua Bai Hui Chu Xingyun. Dalam kondisi kultivasi, saya lupa tentang Chu Xingyun dan Wu, sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh dunia di luar terpana oleh 30.000 li gas ungu. Selama latihan, Chu Xingyun hanya merasakan tubuh yang panas, dan pegas ungu terang mengalir dari atas kepalanya. Di udara ungu langit, Chu Xingyun hanya merasa bahwa seluruh kesadaran laut, dan rumah ungu tergantung di kesadaran laut, telah mengalami putaran cuci dan gerusan. Setiap gelombang gas berwarna ungu seperti gelombang, terus-menerus digosok, dihancurkan, dan tersapu banyak kotoran. Chu Xingyun bukan satu-satunya penerima. Di bawah jangkauan 30.000 mil gas ungu, setiap orang memiliki kesempatan, dan tidak harus tetap dalam kondisi tetap. Termasuk Chu Xingyun, total 3.000 orang dipilih oleh Ziki di bawah naungan 30.000 mil Ziki. Ziki mengalir seperti air pasang dengan kecepatan 1 putaran per detik, terus-menerus mencuci tubuh Chu Xingyun, Ling Hai, Si Hai, Sen Fu, mencuci kotoran dan memperbaiki kerusakan. Di bawah setiap putaran Ki Ungu memerah, Chu Xingyun menemukan bahwa tubuhnya menjadi lebih sempurna, tidak hanya luka gelap diperbaiki, tetapi juga semakin halus. Menghadapi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, meskipun Chu Xingyun tidak tahu dari mana asalnya, itu jelas peristiwa langka dalam 100 tahun, jadi dia buru-buru mengumpulkan pikirannya dan bekerja sama dengan Ziki untuk memperbaiki tubuh dan pengetahuan spiritualnya. 3.000 mil gas ungu berasal dari sarang spiral besar di laut. Dengan 30.000 li udara ungu yang menutupi seluruh langit, aliran udara berbentuk ular ungu tiba-tiba melompat keluar dari sarang spiral laut dalam. Setelah beberapa melayang di udara, aliran cahaya ular mengikuti udara ungu sampai ke barat dan terbang jauh. Sepanjang jalan, aliran cahaya ular bercampur di udara ungu, berkeliaran diam-diam. Setelah terbang untuk jarak tertentu, aliran udara berbentuk ular ini akan mengikuti udara ungu ke dalam tubuh seorang prajurit yang dipilih oleh udara ungu. Setelah berkeliaran sebentar, ia akan meninggalkan dan berbalik. Di gunung yang dikelilingi oleh awan dan aura, seorang bocah lelaki berpakaian putih membuka matanya dengan kecewa. Baru saja, ular ungu muda itu masuk ke tubuhnya, tetapi akhirnya dia pergi. Di seberang bocah berkulit putih, seorang lelaki tua dengan wajah tegas menghela nafas. Jika Anda tidak mendapatkannya, jangan paham. Jika Anda tidak dapat dipilih, maka putaran ini, saya khawatir tidak ada yang bisa dipilih. Terlepas dari kata-kata penghiburan, pria muda berkulit putih masih bisa mendengar penyesalan dari kata-kata orang tua itu. Lagi pula satu orang hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup, jika dia melewatkannya, dia melewatkannya. Menatap udara ungu di langit, orang tua Hao Shu hanya bisa menghela nafas. Tahun itu, dia mendapat Ki Ungu, dan setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya mencapai apa yang dia miliki sekarang. Tetapi selama lebih dari 13.000 tahun setelah dia, tidak ada yang terpilih. Ular ungu muda berkeliaran sepanjang jalan, dan akhirnya mencapai langit di atas kota Jiuxiao, dan muncul di atas menara putih. Sedikit melayang, aliran cahaya ungu menggantung terbalik dan langsung memasuki lautan pengetahuan yang luas. Pengetahuan manusia tentang laut sama seperti langit berbintang di jalan kuno langit berbintang. Berbeda dengan cahaya bintang di alam, cahaya bintang di laut adalah cahaya kebijaksanaan dan cahaya pengetahuan. Semakin kaya pengetahuan seseorang, semakin banyak cahaya kebijaksanaannya, semakin cerah, semakin luas laut. Meskipun Chu Xingyun baru sekitar 20 tahun, pengetahuannya sebanyak bintang. Oleh karena itu dalam kesadaran Chu Xingyun tentang laut, bintang-bintang bersinar terang, yang hampir sama dengan langit berbintang yang sebenarnya. Dan aliran cahaya ungu masuk, secara alami adalah pengetahuan Chu Xingyun tentang laut.
Menghadapi langit berbintang, cahaya itu berkeliaran dengan lancar dan berputar-putar selama beberapa minggu, dan menemukan aula yang megah di tengah-tengah langit berbintang. Ini adalah Purple Mansion dari Chu Xingyun. Setelah berputar-putar di sekitar Purple House selama beberapa minggu, Purple Light Snake tampak sedikit tidak puas, dan setelah berkeliaran beberapa lingkaran, dia berencana untuk pergi. Meskipun dia tidak tahu apa aliran cahaya ungu ini, Chu Xingyun selalu mengatakan kepadanya bahwa aliran cahaya ungu ini harus menjadi kesempatan paling langka. Dalam hal apapun, itu tidak bisa dilepaskan. Namun, jika Anda ingin tinggal, bagaimana cara Anda menginap? Saya tidak bisa menangkapnya, dan saya tidak bisa mengganggu kesadaran. Sepertinya, tidak ada cara untuk menjaga orang ini. Dalam kecemasan Chu Xingyun, aliran cahaya ungu mencapai titik tertinggi laut pengetahuan Chu Xingyun, yaitu, lokasi Baihui Point, dan kemudian naik, dia meninggalkan tubuh Chu Xingyun. Melihat bahwa aliran ungu akan segera pergi, Chu Xingyun tiba-tiba teringat pedang roh bela diri di dalam dantian Linghai. Di antara saat-saat pikiran itu, cahaya sengit pedang Wuling sangat melepaskan kekuatan menelan yang tak terbatas, dan kali ini target menelan bukanlah roh bela diri orang lain, tetapi aliran cahaya ungu. Di bawah kekuatan Engulfman yang kuat, aliran cahaya ungu benar-benar tak tertahankan. Meskipun berjuang keras, itu tidak bisa menahan hisap mengikuti meridian Chu Xingyun dan menuju ke arah laut dantian. Dengan sedikit ledakan, ular ungu muda langsung dihirup ke dantian Linghai, dan kemudian ditelan oleh pedang Wuling Chu Xingyun langsung. Saat aliran cahaya ungu ditelan ke dalam tubuh, dalam sekejap pedang-pedang Wuling bergetar hebat, dan pedang-pedang Wuling terus-menerus memancarkan ribuan lampu ungu di sekitar. Ketika pedang Wuling bergetar hebat, dan dengan emisi cahaya ungu yang terus-menerus, tubuh pedang Wuling mulai berubah. Awalnya, pedang seni bela diri Chu Xingyun sangat umum, hanya pedang panjang 3 kaki biasa. Tapi sekarang, pada pedang-pedang panjang 3 kaki, garis-garis mulai muncul, dan garis-garis ini digabungkan untuk membentuk tekstur seperti ikan. Akhirnya, pedang Wuling berhenti bergetar, dan cahaya ungu tidak lagi terpancar. Melihat pemandangan ini, secercah cahaya melintas di mata Chu Xingyun. Jelas aliran cahaya ungu telah berhasil ditelan. Mulai sekarang, pedang seni bela diri Chu Xingyun telah melahap 2 talenta. Yang pertama dapat mengurangi kekuatan musuh dengan 3 lapis, Nether Ancient Eye. Yang kedua adalah dapat mengabaikan halangan, dan dimensi pesawat ulang-alik dalam jarak pendek, Skywalker. Sekarang, saya telah menelan aliran cahaya ungu ini, dan saya tidak tahu apa fungsinya. Pemeriksaan lebih dekat, tapi Chu Xingyun bingung bahwa, setelah aliran cahaya ungu ini ditelan, itu tidak membawa Wuling bakat Wuling. Tetapi jika Anda ingin datang, aliran cahaya ungu bukanlah Wuling, bahkan jika Anda bisa menelannya, tidak ada bakat Wuling. Menyaksikan pedang Wuling dengan hati-hati, kecuali penampilan sisik ikan di pedang, hanya ada sinar cahaya ungu, berputar di sekitar pedang Wuling. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya menentukan bahwa aliran cahaya ungu ini memang ditelan dengan sukses, tetapi itu tidak meningkatkan bakat Wuling dan kemampuan lainnya. Namun, untuk mengatakan bahwa tidak ada perubahan setelah menelan, Chu Xingyun tidak mempercayainya. Setelah pencarian yang cermat, segera, Chu Xingyun menemukan jawabannya. Di pedang, garis-garis yang menggambarkan pola skala ikan ternyata garis-garis. Dengan kata lain, setelah menelan aliran cahaya berbentuk ular ungu itu, tingkat Wuling Sword akhirnya dipromosikan. Dengan pengecualian beberapa talenta garis keturunan, Wuling memiliki hampir semua orang, satu-satunya perbedaan adalah kelas. Dari rendah ke tinggi, Wuling dibagi menjadi 1 hingga 9 kelas, yang tertinggi di antaranya, adalah 1 dengan 991 baris, 99 nilai Dagui Zen Wuling. Tapi melihat pedang seni bela diri di dalam laut dantian, Chu Xingyun menjadi konyol karena dia tidak tahu apa tingkat seharusnya seni bela dirinya. Menurut catatan, 81 pola Dao adalah tertinggi Dagui Zen Wuling. Tapi Chu Xingyun menghitungnya berkali-kali, tapi lesung pipit yang menggambarkan skala ikan itu 365. Jika dikatakan bahwa 81 belati adalah angka dari 99 yang kembali ke kebenaran, itu adalah kembali ke roh bela diri yang sejati. Jadi 365 anak panah, jumlah hari dalam seminggu. Chu Xingyun cukup yakin bahwa pedangnya seni bela diri melampaui keberadaan 9 dan 9 kelas, tetapi pada akhirnya itu beberapa kelas, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Dalam sejarah, tidak pernah ada 365 garis seni bela diri. Dalam hal ini, maka kelas Wuling yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bernama Dazutian Wuling. Tingkat Wuling tidak menentukan tingkat bakat Wuling, bahkan bakat Wuling tingkat rendah mungkin memiliki bakat Wuling. Peran paling penting dari kelas Wuling sebenarnya eksternal, yaitu menyebabkan resonansi energi langit dan bumi. Semakin tinggi tingkat Wuling, semakin banyak energi dunia dapat dimobilisasi, dan semakin besar kekuatannya. Satu produk Wuling dapat memobilisasi energi dunia 2 kali lipat, 2 produk 2 kali, 3 produk 3 kali, dan jadi 9 produk 9 kali. Di atas kelas 9, setiap kelas 0 tambahan akan terus menggandakan kekuatannya.
Produk 9,9 tertinggi dapat dikembalikan ke True Martial Spirit, yang dapat meningkatkan kekuatannya hingga 18 kali. Adapun Great Zutian Wuling milik Chu Xingyun, masih belum diketahui untuk sementara waktu. Kekuatan Wuling lebih di atas ranah Nirvana, dan itu hanya akan ditampilkan pada awalnya ketika itu dapat dirilis di dalam dan di luar. Mereka yang benar-benar dapat mewujudkan kekuatan Wuling, dan membawa kekuatan Wuling sepenuhnya, harus pergi ke negara Wuhuang. Di Kaisar Wu Realm, bakat Wuling lebih rendah, yang merupakan kesenjangan besar. Kendo Realm, Stun Kendo, Martial Spirit, Talenta Spirit Martial, Weapon Armor, Realm Cultivation, Bloodland, Soul Power, ke-9 item ini menentukan kekuatan Kaisar bela diri. Mengapa Kaisar Wu sama, tetapi seseorang bisa membunuh orang lain dalam hitungan detik, kesenjangan dalam 9 item ini adalah alasannya. Tak perlu dikatakan, semua kaisar perang atas memiliki tentara kekaisaran, meskipun mereka mungkin tidak sekuat lubang hitam, mereka tidak selalu lemah. Warisan dari generasi ke generasi dan terakumulasi selama 50 juta tahun, ada 3.000 kaisar bawaan dan 100.000 kaisar yang diperoleh di dunia. Sebagian besar tentara kekaisaran dimakamkan di sudut yang tidak diketahui dan belum dilahirkan. Tapi ada ribuan tentara kekaisaran yang lahir dan diwarisi. Di dunia Qian Kun, meskipun tentara kekaisaran sangat berharga, mereka tidak terlalu langka, bahkan pasar gelap Chu Xingyun membeli sebuah fragmen tentara kekaisaran, yang diberikan kepada Guman. Perlu disebutkan bahwa tentara kekaisaran dibagi menjadi dua jenis, satu mirip dengan lubang hitam, tentara kekaisaran bawaan asli juga disebut tentara Tao. Tentara kekaisaran yang serupa, termasuk lubang hitam dan pedang suci, memiliki total 3.000, tidak lebih, tidak kurang. Setiap prajurit kekaisaran bawaan sesuai dengan sumber, 3.000 tentara kekaisaran, sesuai dengan 3.000 jalan. Sedangkan untuk prajurit yang diperoleh ini tak terhitung jumlahnya. Selama ada cukup bahan, kaisar yang pandai memperbaiki dapat membuat tentara kaisar. Kai Tianshen adalah semacam prajurit kaisar tiruan. Sifat tiruannya diperoleh. Jumlah tentara kekaisaran yang serupa tidak dapat dihitung. Sebagai contoh, set baju besi tingkat kaisar yang dikirim oleh Chu Xingyun harus dibuat-buat. Tidak peduli seberapa pintar alamnya, tidak mungkin untuk membuat satu set baju besi. Mulai sekarang, Chu Xingyun memiliki dua tentara kekaisaran, yang keduanya adalah tentara kekaisaran bawaan. Salah satunya secara alami adalah lubang hitam, dan yang lainnya adalah Vientin. Meskipun tubuh Vientin adalah buatan manusia, 7 kristal misterius yang tergabung di dalamnya adalah bawaan dan milik satu set senjata sihir. Dengan 7 kristal misterius sebagai intinya, mudah untuk menciptakan 7 kaisar. Jika ketujuh misteri bersatu, maka tidak diragukan lagi seorang prajurit kekaisaran. 3.000 mil gas ungu berkumpul di bawah satu tubuh, Chu Xingyun, selain Wuling dipromosikan menjadi Dazhou Tian Wuling, juga memiliki keuntungan besar. Di bawah pendinginan dan pencucian 30.000 li gas ungu, tubuh Chu Xingyun telah mengalami beberapa perubahan luar biasa. Saat aliran cahaya ungu ditelan oleh Wuling, 30.000 mil ki ungu dengan cepat berkumpul dan memasuki sungai dan laut, mengalir ke tubuh Chu Xingyun, dengan cepat mengubah tubuh Chu Xingyun. Di bawah siraman gas ungu, sejumlah besar kotoran yang menumpuk di meridian Chu Xingyun dan Linghai tersapu. Linghai diperluas, dan meridian melebar. Energi roh yang Chu Xingyun Linghai dapat mengakomodasi meningkat secara eksponensial, dan kecepatan aliran aura di meridian juga berlipat ganda. Cedera jiwa Chu Xingyun telah diperbaiki, dan aura tak terbatas yang dibawa oleh 30.000 mil ki ungu dimasukkan. Namun, dengan perluasan Linghai, kapasitas Linghai telah 2 kali lipat, dan kesulitan budidaya Chu Xingyun juga 2 kali lipat. Untungnya, Chu Xingyun tidak pernah menjadi orang yang tidak sabar, tidak masalah jika tingkat perbaikannya lambat, asalkan cukup solid dan memiliki potensi yang cukup, tidak ada masalah sama sekali. Saat memilah panen kali ini, ketukan di pintu berbunyi di belakangnya dan berbalik untuk melihat. Bai Bing berdiri di sana dengan takut-takut dan berkata dengan hati-hati, semua orang sudah siap. Awalnya, Chu Xingyun ingin mengadakan pertemuan pagi untuk semua orang untuk membicarakan peristiwa kali ini, tapi sekarang dia masih peduli tentang itu. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu duluan, saya telah mengolah sedikit situasi, saya akan mengatasinya sedikit dan lulus. Mengangguk kepalanya, Bai Bing melirik Chu Xingyun, lalu berbalik dan merangkak turun. Mengirim Bai Bing, Chu Xingyun terus memilah panen saat ini. Wuling dipromosikan menjadi Great Zutian Wuling, Linghai dan Meridian diperluas, dan tubuh itu marah dengan gas ungu, tetapi efeknya sementara tidak diketahui. Membuka matanya dengan puas, Chu Xingyun sangat puas dengan panen ini, tapi aku tidak tahu dari mana panen yang tidak bisa dijelaskan ini berasal. Kali ini, pertemuan itu murni duduk di rumah, dan berkat datang dari surga. Itu sama sekali bukan pengejaran yang disengaja, tapi itu seperti kue di langit. Melihat langit di luar, itu tidak terlalu dini. Guman game pertama mereka, saya percaya itu sudah dimulai. Bagaimanapun, ini adalah permainan yang semua orang pedulikan, dan Chu Xingyun tidak baik untuk tidak pergi ke tempat kejadian, bahkan jika dia tidak bisa masuk berdiri di luar menara Tongtian juga merupakan sikap.
Sepanjang perjalanan ke Menara Tiantian, jauh, saya mendengar sorakan langit. Melihat curiga ke arah sorak-sorai, suara ini bukanlah sesuatu yang beberapa orang bisa kirim, bagaimana mungkin puluhan ribu, atau bahkan lebih dari 100.000 orang berbakat. Namun, hari ini adalah Jiu Xiaobi tahunan, mata dari seluruh orang Zhongzhou berkumpul di sini, mengapa mereka bersorak. Di antara keraguan, sosok cantik disambut dari kejauhan, dan melihat dari dekat itu es putih. Cepat berjalan di depan Chu Xingyun, Bai Bing berkata ikut aku sudah memberimu tiket. Pemesanan. Melihat Bai Bing dengan curiga, Chu Xingyun tidak mengerti apa arti kata-kata Bai Bing. Apakah itu berarti bahwa, sebagai anggota tim Liu Yun, menonton pertandingan rekan satu tim mereka masih harus memilih. Bahkan jika dia meminta tiket, tidak bisakah dia memasuki Menara Tongtian sama sekali? Melihat ekspresi bingung Chu Xingyun, Bai Bing menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Menoleh, Bai Bing dengan sabar berkata kepada Chu Xingyun, final tidak sama dengan game biasa. Final adalah kontes yang semua orang China perhatikan, dan banyak pejabat tinggi dan orang kaya akan datang untuk menonton. Karena ada terlalu banyak orang, dan aula di Sky Tower berisi terlalu sedikit orang, Akademi Jiuxiao akan disiarkan langsung di Grand Arena setiap tahun. Siaran langsung. Meskipun dia tidak mengerti arti dari siaran langsung, Chu Xingyun tidak banyak bertanya. Setelah mengikuti Bai Bing, dia dengan cepat berjalan menuju arena Jiuxiao di kejauhan. Sambil berjalan, Bai Bing memperkenalkan. Jika Anda ingin menonton Sky Finals, Anda harus membeli tiket. Semakin banyak tim bintang, semakin tinggi tarifnya. Sedangkan untuk pendapatan tiket arena, 40% dimiliki oleh Jiuxiao Academy. 60% lainnya dan 40% milik pemenang dan 20% milik yang kalah. Justru karena keunggulan modal yang sangat besar, maka para raksasa disebut raksasa. Ambil tahun ini sebagai contoh. Sebagai kompetisi akhir tahun, harga tiket baris depan setinggi jutaan batu roh. Bahkan jika baris terakhir tiket setidaknya 10.000 batu roh. Penghasilan seluruh final melampaui 10 miliar batu roh. 10 miliar batu roh. Mendengar angka ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Selama Anda mencapai final, bahkan jika Anda kehilangan permainan pada akhirnya, Anda bisa mendapatkan 2 miliar batu roh, yang terlalu berlebihan. Sesampainya di gerbang Jiuxiao Arena, Bai Bing mengeluarkan 2 tiket dan kemudian memasuki Grand Arena bersama Chu Xingyun. Grand Arena sangat besar dan dapat menampung 100.000 orang untuk menonton pertandingan. Di ruang oval, ada tangga berdiri, dikelilingi oleh berdiri, dan di tengah adalah stadion oval besar. Saya tidak tahu trik apa yang harus digunakan. Permainan di Tower of Heaven diproyeksikan ke tengah arena besar. Bai Bing sangat dermawan, saya membeli tiket paling mahal di barisan depan. Namun, Bai Bing memang seorang wanita kecil yang kaya. Ketika dia pergi ke belakang klan iblis terakhir kali, dia membagi 200 juta batu roh. Kali ini juara tanah mencetak 10 juta lainnya. Dengan begitu banyak uang di tangan, saya mengganti seseorang seperti Yu Zai, dan saya khawatir itu akan dihabiskan sejak lama. Tapi Bai Bing berbeda, ketika dia memiliki uang di tangannya, dia berpikir tentang cara menghasilkan uang dengan uang dan memiliki lebih banyak uang. Bai Bing sangat menyadari bahwa latar belakang keluarganya terlalu biasa untuk mendukung kultivasinya, yang dia inginkan hanya dapat dipikirkan oleh dirinya sendiri, tidak ada yang bisa membantunya. Setelah mengetahui bahwa ia memiliki potensi kaisar, Bai Bing berpikir semakin rumit. Faktanya, ada lebih banyak orang dengan potensi kaisar daripada imajinasi. Potensi kaisar tidak sama dengan kaisar. Bahkan, dari 100 orang yang memiliki potensi kaisar, belum tentu ada yang bisa menjadi kaisar. Selama 10.000 tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki potensi kaisar Zun, tetapi berapa banyak yang telah benar-benar mencapai kaisar Zun. Jawabannya 0, tidak ada yang menjadi kaisar Zun dalam 10.000 tahun terakhir. 5 kaisar besar telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi selain dari 5 kaisar besar, umat manusia telah ada di sana selama 10.000 tahun, dan tidak ada kaisar yang muncul lagi. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja keras untuk mencapai status seorang kaisar, setiap kaisar harus mengkonsumsi sumber daya dalam jumlah besar di satu dunia. 5 kaisar besar umat manusia, setelah mengkonsumsi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya pada awalnya, berhasil menjadi kaisar. Dengan kapasitas produksi manusia saat ini, bahan yang dikonsumsi oleh seorang kaisar membutuhkan manusia untuk menumpuk selama ribuan tahun. Manusia belum makan atau minum selama ribuan tahun, dan semua sumber daya yang mereka kumpulkan hanya nyaris menjadi seorang kaisar, dapat dilihat seberapa besar sumber daya yang dibutuhkan kaisar. Karena itu, jika Bai Bing ingin mencapai sesuatu, dia harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, yang merupakan keahlian dan kesukaannya. Pada tahun lalu, kinerja Bai Bing di tim, yang cukup memuaskan, bahkan bisa dikatakan yang terburuk. Di antara 5 orang di negeri itu, Sui Liuxiang tidak perlu penjelasan, yang identik dengan tak terkalahkan. Anda Zai tidak banyak bicara, yang pada dasarnya adalah raja-raja, yang melihat siapa yang kedua, yang melihat siapa yang menghancurkan siapa.
Yeling juga tidak bisa berkata apa-apa, meskipun tidak ada kekuatan bertarung, tetapi bahkan jika dia pergi ke daftar langit, dia juga bisa bertarung. Berikutnya adalah Bufan. Kecepatannya terlalu cepat. Meskipun efektivitas tempurnya agak lemah, kemampuan investigasinya membuatnya menjadi anggota tim yang paling penting. Selama ada langkah, setiap gerakan lawan berada di bawah kendali, perannya paling dihargai oleh Sui Liuxiang. Dengan kekuatan Sui Liuxiang, selama dia tidak disergap, maka dengan kekuatannya sendiri, itu akan cukup untuk menyapu semua sapi jantan dan ular di sisi yang berlawanan. Yu Zai Yeling adalah sebuah eksistensi yang dapat memasuki pertempuran langit melintasi barisan. Sui Liuxiang dan Bufan juga merupakan mitra super emas. Hanya Bai Bing yang hampir tidak memiliki perasaan keberadaan. Untuk bertarung, dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Untuk mengendalikan, dia tidak memiliki kendali. Pada dasarnya, Bai Bing dalam keadaan opsional di tim, bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam permainan, itu tidak akan berpengaruh pada hasil pertandingan. Kunci terbesar adalah bahwa tidak ada seorang pun di seluruh tim, kecuali Chu Xingyun dan Bai Bing, tahu bahwa ia memiliki potensi tingkat kaisar. Ini menyebabkan masalah yang agak besar. Situasi saat ini adalah baik Chu Xingyun maupun Bai Bing tidak ingin membiarkan berita ini menyebar. Ini adalah hal yang baik untuk memiliki potensi kelas kaisar, tetapi bagi mereka yang cemburu, mungkin Anda akan dijebak kapan. Bai Bing tidak sekuat dukungan Sui Liuxiang, jadi banyak hal yang harus hati-hati. Kalau tidak, jika dia menyukai kekuatan tirani yang memaksanya untuk menandatangani kontrak seumur hidup dan kemudian mengeksploitasinya tanpa batas waktu, maka hidupnya akan berakhir. Di mata orang lain di tim Liu Yun, Bai Bing adalah orang yang tidak berguna. Simpati Chu Xingyun bergabung dengan sampah tim Liu Yun. Kalau tidak di negaranya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim Liu Yun? Dalam menghadapi situasi ini, sebenarnya bisa dijelaskan, tetapi Chu Xingyun tidak baik, dan Bai Bing tidak takut, jadi tidak ada cara untuk menjelaskannya. Penerimaan Bai Bing bukan karena simpati, tetapi karena dia memiliki potensi tingkat kaisar. Tetapi karena alasan ini, tidak dapat dikatakan dengan jelas, yang menyebabkan posisi Bai Bing di tim Liu Yun, yang sangat memalukan. Selain itu, Bai Bing sangat muda dan menawan, cantik dan menawan, yang membuat Sui Liuxiang sangat tidak menyukainya. Gadis, itu pasti cemburu. Menurut pendapat Sui Liuxiang, Bai Bing, si goblin kecil, bisa bergabung dengan tim karena sakit hati yang menyedihkan yang menyebabkan Chu Xingyun. Kalau tidak, mengapa dia? Ketika saya memikirkan sakit hati Chu Xingyun dan Bai Bing yang menyedihkan, hati Sui Liuxiang tidak nyaman bagaimana saudara Yun merasa sakit hati dan mengasihani gadis-gadis lain. Tidak bahagia. Oleh karena itu, meskipun Bai Bing biasanya tidak keras, pada dasarnya diabaikan. Sedangkan untuk pemain lain, Bai Bing tidak bisa berbicara banyak tentang hal itu. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda masih harus menghabiskan banyak uang. Bahkan jika Anda tidak membencinya, Anda tidak dapat membicarakannya. Di seluruh tim, dan bahkan di seluruh dunia, Bai Bing merasa benar-benar santai hanya ketika dia menghadapi awan. Karena satu sama lain tahu potensi tingkat kaisar Bai Bing, poin dan bonus Bai Bing nyaman, dan ketika mereka bergaul dengan Chu Xingyun, mereka selalu sama. Hal yang paling berharga adalah bahwa Chu Xingyun tidak terlalu sopan padanya, apalagi jijik, dan semua berkomunikasi satu sama lain dengan dasar yang sama. Perasaan ini benar-benar terlalu penting bagi Bai Bing. Baik Bai Bing dan Chu Xingyun tahu bahwa satu sama lain bukan hubungan yang lebih rendah, tetapi kemitraan yang sama dan saling menguntungkan. Dalam dunia yang kompleks dan berbahaya ini, mereka harus saling membantu untuk melanjutkan. Sekarang, saatnya bagi Chu Xingyun untuk membantunya dengan segala cara, dan di masa depan. Ketika kekuatan Bai Bing menjadi hebat, sekarang saatnya baginya untuk kembali ke Chu Xingyun. Duduk berdampingan di kursi, Chu Xingyun dan Bai Bing saling tersenyum, dan mereka sangat santai dan bahagia satu sama lain. Perasaan itu, Bai Bing tidak tahu bagaimana menggambarkannya, seperti seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan akhirnya bertemu. Sukacita dari hati membuat orang sangat bahagia. Melihat ke arah lapangan, di lapangan berbentuk oval, cahaya dan bayangan saling terkait, secara tiga dimensi menunjukkan rumput dan pepohonan di medan perang surgawi, dan dinamika setiap orang dan monster. Pada saat ini, pertempuran telah berlangsung lama, di sisi Liu Yun Tianbu, Yu Zai dan Ye Ling telah dibebaskan dari medan perang. Jelas, sorakan yang Chu Xingyun dengar barusan adalah suara yang dibuat oleh penonton ketika Yu Zai dan Ye Ling dikalahkan. Pertempuran ini, yang dihadapi tim Liu Yun, adalah tim raksasa nomor 1, tim yang panjang. Kapten tim Changtian adalah orang pertama di Jiuxiao Academy Sima Changtian. Di bawah kepemimpinannya, Jenderal beranggotakan 5 anggota tim langit tim Changtian semuanya adalah Supermaster Nirvana Jiao Shongtian. Tim lain umumnya hanya memiliki 1 bintang induk. Namun, tim Changtian berbeda, seluruh susunan pemain awal semuanya adalah bintang-bintang, dan salah satu dari mereka cukup untuk pergi ke tim lain. Tim Changtian, yang dikenal sebagai tim tanpa kelemahan, sejauh ini telah memenangkan kejuaraan selama 8 tahun berturut-turut tahun ini.
Jika bisa memenangkan kejuaraan tahun ini, itu akan menjadi 9 kejuaraan berturut-turut. Karena catatannya sangat bagus, tim Changtian disebut Royal Tim Changtian. Alasan mengapa itu adalah kerajaan, dan tidak berani menjadi kaisar, adalah bahwa tim yang dipimpin oleh Ye Xuesang telah memenangkan 10 kejuaraan berturut-turut lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Dan dalam 10 kejuaraan berturut-turut, dalam ribuan pertandingan, tidak ada yang kalah. Dibandingkan dengan catatan ajaib mimpi buruk, tim Changtian jauh lebih buruk. Dalam perjalanan setidaknya 8 kejuaraan berturut-turut, mereka juga kehilangan permainan, dan setiap tahun mereka kehilangan selusin pertandingan. Dan nyatanya, bahkan Rock Malam Darah hanya disebut Queen of Ice and Snow. Alasannya adalah bahwa suatu tim pernah ada 10.000 tahun yang lalu, bahkan jika itu mencapai 10.000 tahun kemudian itu masih tak tertandingi, mendukung seluruh dunia manusia. Seberapa baik tim itu? Singkatnya, 5 kaisar teratas adalah 5 kekuatan utama tim itu. Ada tim seperti itu, tim mana yang berani menjadi kaisar? Melihat situasi di medan perang, Chu Xingyun dan Bai Bing mengerutkan kening pada saat yang sama. Ye Ling dan Yu Zai telah dikalahkan untuk bermain. Di sisi Liu Yun Tianbu, hanya Huanong Yue, Jun Wuyu, dan Guman yang tersisa. Di sisi lain, tim panjang di sisi yang berlawanan hadir, tetapi tidak ada cedera. Tim Changtian jelas mengenal tim Liu Yun dengan sangat baik. Kelimanya dibagi menjadi 2 kelompok, 2 di antaranya mencari Jun Wuyu dan Huan Yu. 1-1, mereka yakin mereka tidak akan kalah. 3 orang yang tersisa pergi bersama untuk menemukan Guman. Selama mereka mengalahkan Guman, maka Jun Wuyu dan Huanong Yue tetap ada, dan mereka tidak mampu mendapatkan gelombang sama sekali. Menghadapi pengepungan 3 orang, Guman mencoba yang terbaik, tetapi lawannya semua adalah tuan, semua dengan backhand dan kartu hole. Dengan cara apapun, mereka tidak akan lebih lemah dari Guman. Guman mencoba yang terbaik, dan akhirnya hanya berhasil mengganti salah satunya dan dengan ringan melukai keduanya. Jun Wuyu dan Huanong Yue menarik pengepungan oleh Jun Wuyu dan Huanong Yue diam-diam menyerang. Namun, bahkan jika keduanya telah mencoba segalanya, hasil akhirnya hanya 2-1. Meskipun yang lain terpukul keras, masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sejauh ini, ada 3 orang yang tersisa di tim Changtian, tetapi tim Liu Yun telah musnah. Di pertandingan pertama, kegagalan tim Liu Yun. Penonton tidak terlalu terkejut atau bahkan marah tentang hasil dari pertempuran ini. Tim langit dari tim Liu Yun awalnya adalah dewa dengan 4 lubang. Guman sendirian, berjuang melawan seluruh tim, dan bisa mencapai final. Itu sudah hari yang beruntung. Apalagi yang saya harap. Tim Changtian terlalu kuat, terutama kapten mereka, Sima Changtian, adalah orang pertama di akademi. Tidak peduli aspek mana, mereka mengalahkan Guman. Jika bukan untuk memastikan kemenangan pertandingan, Sima Changtian dapat sepenuhnya bersaing dengan Guman, semua orang dengan tegas percaya bahwa pemenang akhir haruslah Sima Changtian. Sima Changtian adalah cicit dari Sima Changkong, dan Sima Changkong adalah puncak dari Kaisar Wu, kaisar setengah kaisar. Hal yang paling mengagumkan adalah alasan Sima Changtian. Jelas, dia hanya bisa menantang Guman, tetapi dia telah mengatasi kepahlawanan individu dan mengalahkan Guman dengan kekuatan tim. Meskipun tampaknya banyak orang menggertak sedikit orang, tampaknya sedikit tak terkalahkan, tetapi dalam perang nyata, justru mengejar lebih banyak orang menggertak lebih sedikit orang. Bukan tanpa kemenangan untuk memenangkan lebih banyak, tetapi tidak layak untuk dinanti-nantikan. Berapa banyak yang menang adalah norma di medan perang. Sima Changtian dapat mengatasi kesombongannya dan mengandalkan kekuatan tim untuk menang dengan cara yang paling stabil. Ini adalah bukti terbaik tentang asal mula pembelajaran keluarga. Berubah menjadi orang biasa, jika ada peluang untuk berhasil, siapa yang akan melepaskannya? Kebanyakan orang akan mengevakuasi semua pria mereka ketika mereka menghadapi saat-saat seperti itu dan naik sendirian untuk menunjukkan prestise mereka. Memang, bahkan Chu Xingyun harus mengagumi kualitas strategis yang ditunjukkan oleh tim Changtian. Ini memang tim tanpa kekurangan. Terlalu masuk akal, tidak ada kesalahan atau kesalahan. Kelima orang itu sepertinya mengembun menjadi satu mesin, dengan satu gerakan semua bergerak dan satu berhenti semua bergerak. Segala sesuatu di medan perang berada di bawah kendali kelimanya, tanpa jejak kelalaian atau kecelakaan. Ketika mesin tempur mulai beroperasi, kemenangan hanya masalah waktu. Bahkan, dengan kekuatan pihak lain, adalah mungkin untuk mencapai satu orang tanpa kehilangan, dan memenangkan permainan dengan rekor sempurna. Tetapi jika Anda ingin mengejar rekor yang sempurna, Anda harus mengambil risiko, dan Anda mungkin membuat kesalahan atau bahkan kehilangan permainan. Karena itu, tim Changtian tidak mencari apa yang disebut sebagai catatan sempurna. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Tinggalkan keduanya, meskipun catatan terlihat itu tidak sempurna. Tetapi dalam kasus ini, mereka memiliki probabilitas tertinggi untuk menang, dan tidak ada stabilitas seperti itu. Menyentuh dagunya dengan lembut, Chu Xingyun tidak bisa tidak berpikir. Tim seperti itu mengerikan, tetapi terlalu mekanis dan kaku. Tim ini bukan penguasa raja. Ini hanyalah medan perang surgawi, semuanya ilusi, bahkan jika terbunuh dalam pertempuran, itu tidak akan benar-benar mati.
Tapi begitu mereka menginjakkan kaki di medan perang dan menghadapi dua setan, situasinya berbeda. Di atas medan perang adalah tempat paling kejam dan paling berdarah. Tidak ada kebajikan di sana, tidak ada jika, apalagi kelahiran kembali. Begitu Anda mati dalam pertempuran, Anda harus tidur selamanya. Untuk apa yang disebut pengorbanan saudara-saudaranya yang paling aman, santai, dan mudah, bagaimana pemimpin seperti itu dapat memperoleh dukungan dan kasih? Meskipun secara intelektual, ini adalah yang paling ilmiah, yang paling sempurna, dan tingkat kemenangan tertinggi. Tapi dari sudut pandang rasional, itu benar-benar tidak masuk akal. Paling tidak Chu Xingyun tidak akan pernah dibodohi oleh bos seperti itu. Jika bos benar-benar karakter seperti itu, siapa yang tahu hari apa, dia entah bagaimana ditinggalkan. Tidak ada alasan sama sekali, tidak ada alasan sama sekali. Hanya untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dengan 1 poin, ia menyerahkan nyawa saudara-saudaranya tanpa ragu-ragu. Tim seperti itu seharusnya hanya ada dalam teori, dan jika dilakukan dalam kenyataan, itu adalah kepunahan umat manusia. Dengan wajah pucat, Chu Xingyun berdiri dari kursinya. Tim Liu Yun bisa kalah dari tim lain, tetapi mereka tidak bisa kalah dari tim Chang Tian sendiri. Dalam kasus apapun, kekejaman umat manusia tidak dapat dibiarkan menjadi apa yang disebut sebagai pilihan wajar yang diambil untuk mengejar kemenangan. Hidup adalah milik setiap orang hanya sekali, jadi hidup ini sangat berharga. Setiap kehidupan harus dihormati, dan tidak harus dikorbankan dan ditinggalkan tanpa ampun. Manusia adalah makhluk yang lebih tinggi, karena ketika menghadapi bahaya, mereka lebih suka mengorbankan puluhan juta orang dan menyelamatkan 1 atau 2 orang. Ini adalah sifat manusia. Ternak, karena mereka adalah makhluk yang lebih rendah, karena ketika mereka menghadapi serigala, harimau dan macan tutul, mereka akan memilih untuk berkorban sedikit, sambil mempertahankan mayoritas, yang merupakan sifat binatang itu. Teori kemenangan bukan tidak ilmiah, tetapi juga punah. Melangkah menjauh dari arena Jiuxiao, ditemani oleh Bai Bing, Chu Xingyun tiba di luar menara Tongtian. Berdiri di pintu, Chu Xingyun menoleh dan berkata kepada Bai Bing, pergi dan panggil mereka semua. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka. Mengangguk kepalanya, Bai Bing memasuki menara Tongtian tanpa omong kosong. Pada saat yang sama, di ruang tim menara Tongtian, Guman, Jun Wuyu, Huan Yu Yue, Yu Zai, Ye Ling, dan 5 orang duduk di sana dengan putus asa. Di seberang mereka, Sui Liuxiang, Bu Fan berdiri di sana, dengan sengaja menjelaskan beberapa kata, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Meskipun sangat tidak mau, kesenjangan dalam kekuatan keras ada di sana. Ada 2 prajurit tipe kontrol yang kuat di tim yang panjang, dan 2 orang ini ada di dalamnya. Guman bahkan tidak ingin bertarung dengan bebas, tetapi ia memiliki kemampuan untuk dikendalikan. Meskipun masih ada 2 pertandingan untuk dimainkan, semua orang tahu bahwa di final dunia ini, mereka kalah. Melihat depresi beberapa orang, Sui Liuxiang ingin menginspirasi. Ketukan tajam di pintu terdengar, dan Bai Bing mendorong membuka pintu ruang tunggu dan berjalan masuk. Melihat sekeliling selama seminggu, Bai Bing berkata, ikut aku, bos ingin melihatmu. Mendengar kata-kata Bai Bing, orang-orang Guman tidak berani mengabaikan dan segera berdiri dan berjalan keluar dari pintu. Kerumunan cepat pergi, dan hanya 1 orang yang tersisa di ruang tim, Sui Liuxiang. Dengan senyum pahit di wajahnya, Sui Liuxiang tahu bahwa meskipun dia adalah kapten, Chu Xingyun tidak punya pekerjaan. Tapi dalam pikiran semua orang, meskipun Chu Xingyun bukan kapten, dia adalah bos mereka. Kapten belum tentu seumur hidup. Jika Anda bahagia, Anda bisa tetap di tim. Jika Anda tidak bahagia, Anda bisa pergi segera setelah kontrak berakhir. Tetapi bos, tetapi harus seumur hidup disebut bos, maka kehidupan ini akan selalu menjadi bos. Tidak mungkin untuk mengatakan tidak iri, bahkan jika orang itu adalah Chu Xingyun, Sui Liuxiang akan merasa tidak nyaman. Ini membuatnya sadar bahwa tim ini, bagaimanapun, sebenarnya milik Chu Xingyun. Meskipun Sui Liuxiang juga tahu bahwa dia tidak boleh cemburu pada Chu Xingyun, dan Chu Xingyun telah berusaha menghindarinya, jarang datang ke tim. Namun meski begitu, posisinya di benak para pemain belum terguncang sama sekali. Dalam benak para pemain ini, tim hanyalah tempat bagi mereka untuk belajar dan bekerja, tetapi Chu Xingyun adalah kerabat mereka. Meskipun itu adalah satu dengan Chu Xingyun, di bawah pengaruh Ye Xuesang, keinginan Sui Liuxiang untuk mengendalikannya juga membengkak tak terkendali. Dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya tidak berpusat pada dirinya, tetapi juga dipengaruhi oleh orang lain, bahkan jika orang itu adalah Chu Xingyun, sama sekali tidak. Sui Liuxiang ingin mencoba kemampuannya untuk melihat sejauh mana dia bisa melangkah, tetapi saat ini, bahkan jika dia telah mencapai kesuksesan, itu tidak semua kreditnya. Curiga, Sui Liuxiang juga berdiri dan dengan cepat mengikuti. Di luar menara langit, di bawah bimbingan Gumen, sekelompok orang berjalan cepat ke Chu Xingyun. Melihat Guman dengan serius, Chu Xingyun berkata, kita harus memenangkan final ini. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Gumen tidak bisa menahan senyum pahit, siapa yang tidak ingin menang. Masalahnya adalah itu tidak bisa dikalahkan, kesenjangan kekuatan ada di sana.
Berjalan ke Chu Xingyun, Sui Liuxiang dengan lembut memegang lengan Chu Xingyun dan berkata dengan lembut, "Saudara Yun, kekuatan tim Changtian terlalu kuat, terutama kapten mereka Sima Changtian belum manusia dapat memaksakan kekuatan penuhnya." Setelah jeda, Sui Liuxiang melanjutkan, "Bersabarlah 1 tahun lagi. Pada saat ini tahun depan, aku harus membuat Sima Changtian terlihat baik." Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Guman tertegun beberapa saat, lalu segera menunduk karena malu. Menepuk tangan batu giok Sui Liuxiang dengan lembut, Chu Xingyun berkata, "Tugas untuk tahun depan akan diberikan kepadamu, tapi tahun ini. Tugas mengalahkan tim Changtian hanya bisa dilakukan oleh mereka." Alis mengerutkan kening pada Chu Xingyun, Sui Liuxiang tidak mengerti mengapa Chu Xingyun harus bersikeras mengalahkan Changtian tahun ini. Ini hanyalah tugas yang mustahil. Menatap secara mendalam pada Sui Liuxiang, Chu Xingyun berkata, "Siang-siang, kita bisa kalah, tapi kita tidak bisa kalah di tangan tim Changtian, jika tidak itu akan memalukan bagi kita." Kata-kata Chu Xingyun membuat mata semua orang melebar dan wajahnya bingung. Siapa yang tidak dikalahkan? Mengapa kalah memalukan bagi Changtian? Di bawah perhatian semua orang, Chu Xingyun dengan serius mengatakan, "Tim Changtian memang sangat kuat, tetapi dengan kemanusiaan mereka yang punah, yang tidak berbeda dari binatang buas, bagaimana kita bisa mentolerir kegagalan?" Mengingat taktik tim Changtian, semua orang merasakan mau berdiri terbalik, mereka terlalu tenang dan hampir berdarah dingin. Untuk meningkatkan bahkan sedikit tingkat kemenangan, mereka akan meninggalkan teman mereka tanpa ragu-ragu. Pikirkan situasinya, tidak ada orang yang hadir ingin bergabung dengan tim itu. Tidak ada yang berharap bahwa suatu hari ia akan ditinggalkan semurah mungkin. Sambil menggelengkan kepala, Sui Liuxiang berkata, "Saya juga tahu bahwa sangat memalukan jika kalah dari taktik umum binatang buas itu, tetapi kekuatan tim yang panjang di sana, dan dengan begitu disiplin, kita tidak bisa mengalahkan mereka sekarang." Menghadapi Sui Liuxiang, Chu Xingyun berkata dengan takjub, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa taktik tim Changtian sangat kuat? Terlalu tak terkalahkan." Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, tim mekanik berdarah dingin seperti itu, semua orang begitu kuat, bukankah itu kuat? Apakah mudah diatasi? Dengan marah bertepuk tangan, wajah Chu Xingyun sedih, jika dia bisa memasuki Menara Tongtian, betapa tim yang panjang hanya sedikit artinya. Tapi masalahnya sekarang adalah dia tidak bisa masuk. Melihat penampilan Chu Xingyun yang kesal, semua orang bingung dan tidak tahu apa yang membuatnya kesal. Di antara keraguan semua orang, Bai Bing mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kalau tidak, aku akan mencobanya." Mendengar kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun memalingkan kepalanya dengan keras dan menatap Bai Bing. Mungkinkah dikatakan dia bisa mengerti arti Chu Xingyun? Untuk sementara waktu, mata semua orang terfokus pada Bai Bing. Menghadapi mata semua orang yang ragu, Bai Bing mengumpulkan rambutnya di depan dahinya, dan kemudian berkata, "Para prajurit itu tidak kekal, airnya tidak kekal, mereka saling kenal, dan mereka memenangkan 100 pertempuran." Mendengar kata-kata Bai Bing, semua orang kecuali Chu Xingyun semakin bingung. Apa yang dia bicarakan? Satu-satunya pengecualian adalah Chu Xingyun, tidak seperti orang lain, kedua alisnya menyebar, dan sedikit lengkungan terangkat di sudut mulutnya. "Bisakah kamu melihatnya?" Chu Xingyun dengan ragu berkata. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata datar, "Ini sebenarnya sangat sederhana, bukan? Mereka ditakdirkan untuk hanya memiliki satu pilihan." Chu Xingyun menamparkan dengan keras, Chu Xingyun berkata dengan datar, "Ya, Ye Ling dan Yu Zai turun, Bu Fan He Bai Bing bergabung dengan Kementerian Surga. Dalam pertempuran ini, aku hanya perlu menang." Untuk keputusan Chu Xingyun, semua orang berseru. Bai Bing memiliki kekuatan tempur 0, dan Bu Fan memiliki kekuatan tempur hampir 0. Daya tembak Yu Zai lebih dari 10 kali lipat dari keduanya. Kemampuan penyembuhan Ye Ling tidak sebanding dengan kontribusi rata-rata orang kepada tim. Namun, Chu Xingyun sebenarnya mengambil Yu Zai dan Ye Ling dan menggantikan Bu Fan dan Bai Bing, yang tidak memiliki kekuatan bertarung dan tidak bisa dicampur dengan daftar tanah. Jenis permainan apa yang merepotkan ini? Menghadapi mata semua orang yang ragu, Bai Bing, yang selalu bersikap dingin dan tidak suka berkomunikasi dengan orang lain, memiliki penjelasan yang malas. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Chu Xingyun berkata, "Ada beberapa alasan mengapa kita harus menang. Pertama-tama, tim Liu Yun tidak bisa kalah dari tim yang tidak manusiawi seperti binatang buas ini. Kedua, kita harus menghentikan utilitarian semacam ini, untuk meningkatkan bahkan sedikit tingkat kemenangan, kita akan secara acak membuang kehidupan teman-teman kita. Metode seperti itu tentu saja dapat membunuh kuartet di atas ring, tetapi jika berada di medan perang, dari mana manusia dapat datang dari begitu banyak elit, biarkan mereka menyerah sesuka hati. Sekali lagi, yang begitu sederhana dan brutal, sangat biadab, seperti binatang buas tanpa perbedaan antara binatang buas dan binatang buas, kita benar-benar tidak mampu kehilangan, jika tidak, apakah kita bahkan lebih buruk daripada binatang buas?" Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, semua orang sedikit memerah, tapi dari apa yang dikatakan Chu Xingyun, dia tampaknya sangat meremehkan taktik semacam ini, dan bahkan membenci. Dalam keraguan, Chu Xingyun melanjutkan, "Pada akhirnya, taktik mereka terlalu kaku. Bai Bing sudah mengatakan dengan sangat jelas, tidakkah kamu mengerti?
Melihat kosong satu sama lain, kecuali Bai Bing, tidak ada yang benar-benar bisa mengerti arti Chu Xingyun. Tak berdaya menepuk dahinya, Chu Xingyun merasa bahwa rekan satu tim ini sedikit aneh, mengapa hal sederhana seperti itu tidak bisa dipecahkan. Bai Bing telah membuat segalanya jelas. Strategi dan taktik yang benar-benar cerdas adalah tentang ketidakkekalan dan ketidakkekalan. Namun, tim lama telah terjebak taktik dan pasti akan mengeksekusi sesuai dengan solusi optimal. Jika Anda menyerah 2 orang dan Anda bisa menang 100%, mereka pasti akan memilih untuk menyerah 2 orang. Jika mereka lurus, mereka tidak akan berkeliling radian. Karena Anda tahu persis apa yang akan dilakukan pihak lain, dan bahkan tahu kapan dan bagaimana melakukannya, bagaimana hal itu dapat dengan mudah hilang. Ketika tim dihitung, bagaimana mereka bisa menang? Meskipun kekuatan keseluruhan dari tim Liu Yun Tianbu tidak tinggi, ia tidak kekurangan kekuatan tempur kelas atas. Selama operasi direncanakan dengan baik, kemenangan bukanlah tidak mungkin. Melihat Chu Xingyun dengan ragu, Sui Liuxiang berkata, maksudmu, dapatkah kamu menghitung tindakan satu sama lain dan mengetahui pikiran dan perkembangan mereka setiap saat? Mengangguk datar, Chu Xingyun berkata, tentu saja, ini tidak sulit, saya tidak mengirim Bufan untuk masuk. Dengan investigasinya, dikombinasikan dengan beberapa bujukan, setiap gerakan pihak lain secara alami terkendali. Bagaimana itu bisa terjadi? Mendengar Chu Xingyun, tidak ada yang bisa percaya. Medan perang surgawi sangat besar, dan lebih dari 10 kali lebih besar dari medan perang daftar tanah. Mustahil untuk ingin mengetahui posisi dan dinamika pihak lain kapan saja. Melihat semua orang mempertanyakan Chu Xingyun, Bai Bing tidak bisa menahan cibiran. Kecerdasan orang-orang ini masih terlalu rendah. Hanya Chu Xingyun yang bisa mengikuti pemikirannya, dan yang lain tidak. Namun, mantan Chu Xingyun tampaknya tidak begitu kuat meskipun pintar, tetapi juga termasuk orang pintar fana. Tapi hari ini, kinerja Chu Xingyun mengejutkan Bai Bing, kecerdasannya tampaknya telah mengalami mutasi kualitatif, tidak lebih rendah dari dirinya sendiri. Melihat sekeliling selama seminggu, Bai Bing berkata, saya juga berpikir bahwa jika taktik lawan begitu kaku, terlalu memalukan untuk kalah. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya kita tidak sebaik orang, tetapi jika Iki ditekan, itu akan terlalu memalukan. Mengangguk setuju, Bai Bing menatap Chu Xingyun dan berkata, satu-satunya hal yang tidak dapat diselesaikan adalah Sima Changtian. Kekuatannya terlalu kuat. Sebagai orang pertama dari Akademi Jiuxiao, tidak begitu baik untuk ditangani. Sima Changtian. Mendengar nama itu, Gu mengangkat kepalanya dengan ganas, dan matanya bersinar tajam. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, saya akan menyelesaikan masalah Sima Changtian. Anda kembali ke ruang tim untuk membuat pengaturan yang baik. Gu Men dan saya punya sesuatu untuk dikatakan. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan Chu Xingyun dengan Gu Men, Bai Bing mengangguk dengan gembira, dan memasuki Menara Tongtian dengan semua orang, dan mulai mendiskusikan cara bermain dan bekerja sama dalam permainan berikutnya. Duduk berdampingan dengan Guman di tangga di depan Menara Tongtian, Chu Xingyun berkata, tahun depan, siang-siang akan memasuki Tianbu. Juara tahun depan, kami pasti akan santai. Mengangguk dengan kagum, Gu Men menghela nafas, ya, talenta darah kapten terlalu kuat. Bahkan jika dia sekuat Sima Changtian, dia jelas bukan lawan kapten. Tiba-tiba matanya menyipit, Chu Xingyun berkata dengan berat, Gu Men, apakah Anda sudah memikirkannya, mengapa Anda memiliki gelar itu tahun depan? Di hadapan kata-kata kasar Chu Xingyun, Gu Men membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ya, tahun depan Sui Liuxiang akan membawa catatan tak terkalahkan dari grup darat ke grup sky. Tanpa diduga, dia masih tidak akan kalah tahun depan dan masih akan memenangkan kejuaraan. Meskipun kata-kata Chu Xingyun sangat tidak menyenangkan, tapi dia sangat tajam sehingga dia memenangkan kejuaraan tahun depan. Apa yang dia lakukan dengannya? Melihat Guman, Chu Xingyun berkata, saya pikir, bahkan jika Anda tidak bermain tahun depan, biarkan nenek Anda menggantikan Anda, dia bisa mengikuti siang-siang dan memenangkan kejuaraan bersama Kan. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Gumen meremas tinjunya dengan erat. Meskipun kata-kata Chu Xingyun terdengar sangat tidak menyenangkan, Gumen tahu bahwa niat asli Chu Xingyun bukanlah untuk membuatnya malu. Bahkan jika Chu Xingyun tidak mengatakannya, semua orang akan mengatakannya di masa depan. Melihat orang tua dengan wajah yang terdistorsi, Chu Xingyun berkata, saya tahu bahwa pikiran Anda sangat berat, dan Anda banyak berpikir. Anda harus selalu menjaga tubuh emas yang tidak terkalahkan sebagai kartu hall terakhir, dan Anda tidak akan mudah terekspos. Berdiri perlahan, suara Chu Xingyun berangsur-angsur bertambah keras, namun, pria pemberani sejati tidak takut, mereka tidak membutuhkan kartu hall, dan tidak peduli apapun musuhnya, mereka memiliki kepercayaan diri yang mutlak untuk menang. Mengangkat kepalanya dengan kosong, Gu Men memandang Chu Xingyun dengan ketidakpastian, namun, sejak zaman kuno, semua buku mengatakan bahwa Anda tidak pernah bisa membiarkan lawan Anda melihat kartu hall Anda. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, sebagai orang bijak, kamu benar-benar membutuhkan kartu hall, tapi Gu Men, apakah kamu yakin kamu orang yang bijak?
Dengan sedikit pemikiran, Guman memutuskan bahwa dia jelas bukan orang yang bijak. Meskipun dia tidak bodoh, dia juga terisolasi dari kepintaran. Berdiri dengan hikmat, Guman berkata dengan datar, "Tidak, aku bukan orang yang bijak. Aku sama sekali tidak pintar. Aku selalu menjadi seorang pejuang pemberani." Ya, para prajurit tidak takut. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Tapi apakah Anda pernah mendengar tentang prajurit yang tak kenal takut? Apakah Anda perlu menyimpan kartu untuk diri sendiri?" Di hadapan Chu Xingyun, Guman tidak bisa tidak malu dan tersipu. Yang pemberani hanya membutuhkan pisau baja dan pemberani. Dengan napas panjang, Chu Xingyun bergumam, "Memang, tanpa menyimpan kartu terbawah, mudah dilihat dengan jelas dan lebih berbahaya. Tapi Guman, apakah Anda ingin menjadi pengecut seumur hidup, atau menjadi pahlawan, bahkan jika hanya beberapa hari?" Mengunyah menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Guman meremas tinjunya dengan erat, dan di matanya, roh jagoan berkobar membakar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.